Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliarti Ponemalaha, calon guru penggerak angkatan 4, berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas forum diskusi di modul 3.1, di mana untuk tugas ini saya memperoleh kasus nomor 7. Untuk menjawab tugas kali ini saya menjawabnya dengan dalam bentuk video, di mana ada 2 dari 4 pertanyaan yang akan saya jawab dari kasus yang saya hadapi. Oke, kita langsung saja. Di kasus nomor 7 ini bercerita tentang di mana situasinya adalah tentang 2 orang anak, di mana yang pertama berusia 12 tahun dan yang kedua berusia 3 tahun, yang ditinggal oleh ibunya dalam keadaan cuaca buruk, itu hujan, di mana posisi rumah mereka berada di pinggir pantai, di pinggir sungai maksud saya. Amanat yang diberikan kepada si ibu buat si anak adalah untuk si anak menjaga adiknya baik-baik dalam rumah dan tidak keluar dari rumah apapun yang terjadi. Namun di pertengahan jalan, si kakak, si Ani ini mendengar suara jeritan dari anak kecil yang rupanya terbawa arus sungai dan terkait di ranting pohon. Di kondisi ini Ani mengalami dilema etika, di mana dia harus menolong si anak yang terbawa arus sungai atau konsisten dengan janji yang dia buat pada ibunya untuk tidak keluar dari rumah dalam keadaan apapun. Oke, baiklah kita melangkah di pertanyaan yang pertama, yaitu dari ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada langkah-langkah yang saya anggap lebih penting daripada langkah lainnya dan mengapa? Menurut saya dari runtutan 9 langkah ketika kita diperhadapkan dalam dilema etika antara situasi yang benar dan benar, ada langkah yang akan saya ambil dari 9 langkah itu. Karena saya di usia yang 12 tahun, artinya saya dalam kategori sudah mengerti dan memahami situasi yang saya hadapi, meskipun tidak terlalu sempurna. Mungkin saja langkah yang akan saya ambil adalah konfirmasi. Saya masukkan langkah konfirmasi ini karena dalam keadaan itu, supaya saya tidak melakukan satu keputusan yang berisiko terlalu besar untuk saya, mungkin saya akan menelpon ibu saya terlebih dahulu dan menggambarkan situasi yang saya hadapi. Harapannya adalah ibu saya dapat menelpon orang di sekitar rumah atau pihak-pihak terkait terhadap situasi yang saya hadapi. Keadaan ini saya putuskan karena untuk menghindari resiko yang saya akan hadapi ketika memutuskan sesuatu yang menurut saya anggap benar pada saat itu. Karena ketika saya keluar rumah dan meninggalkan adik saya dalam rumah, bisa saja ketika saya menolong si anak yang terbawa arus dan terkait ranting pohon, saya juga ikut terbawa arus di situ. Itu resiko mungkin yang saya akan hadapi ketika saya mengambil keputusan. Jadi dari runtutan 9 langkah yang ada dalam menghadapi dilema kasus, langkah yang akan saya anggap lebih penting dari 9 langkah itu adalah mengkonfirmasi dulu terlebih dahulu terkait keputusan yang saya ambil untuk mendapat pertimbangan dan second opinion dari ibu saya atau dari pihak lain. Untuk pertanyaan kedua yang akan coba saya jawab adalah selain ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, menurut saya apalagi yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin pembelajaran dalam memastikan keputusannya adalah keputusan yang tepat. Terlepas dari kasus yang kedua ini, ketika seorang pemimpin pelajaran akan mengambil keputusan, supaya keputusan itu dirasa keputusan yang tepat adalah urgennya. Dilihat dari sisi urgennya, menurut saya ada keputusan yang tepat, tetapi ketika lambat diambil
dari segi urgennya keputusan itu menjadi tidak tepat. Jadi kalau kita terlalu memikirkan berbagai macam pertimbangan, sementara keputusan itu harus kita ambil sesegera mungkin untuk menyelamatkan berbagai hal, uh, kita harus mengambilnya lebih cepat. Kadang-kadang seorang pemimpin terlalu banyak mempertimbangkan banyak hal, tidak melihat situasinya yang urgen untuk pengambilan keputusannya, sehingga keputusannya yang tadinya tepat menjadi tidak tepat karena terlambat yang mengambil keputusan atau tidak tepat di waktu yang tepat. Jadi seperti di jawaban-jawaban saya sebelumnya, saya sering mengatakan bahwa kadang-kadang kita mengambil keputusan memang bukan keputusan yang baik, tetapi pada saat itu menjadi keputusan yang tepat. Jadi hal penting juga yang harus menjadi bahan pertimbangan seorang pemimpin keputusan dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu terasa benar dan resiko yang dihadapi juga tidak terlalu besar untuk kita, itu dilihat dari sisi urgennya. Artinya seberapa urgen keputusan itu harus diambil sehingga kita tidak terlalu memikirkan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kita lambat mengambil keputusan, sehingga keterlambatan kita dalam mengambil keputusan itu menjadi keputusan kita tidak terlalu tepat. Itu menurut saya. Untuk yang terakhir di penutup video ini, saya akan mencoba menjawab satu lagi pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini menarik untuk saya. Akhirnya saya mencoba menjawab 3 pertanyaan dari 4 pertanyaan yang disiapkan, yaitu bila saya menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang saya ambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah? Itu ditanya kemudian mengapa. Saya menjawab pertanyaan ini tidak, karena keputusan yang kita ambil tidak dapat memuaskan atau mengakomodir semua kepentingan, pendapat, saran dari stakeholder yang ada di sekolah atau dari warga sekolah, karena menurut hemat saya semua warga sekolah memiliki cara pandang, sudut pandang, mindset berpikir dalam mengeksekusi masalah dengan situasi yang ada. Ada orang yang lebih condong mengambil keputusan dengan kecenderungan perasaan, emosi, pikirannya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Ada juga orang yang mengeksekusi atau mengambil keputusan lebih ke aturan, regulasi tanpa juga mempertimbangkan perasaan atau keadaan orang lain. Jadi di pertanyaan nomor 3 ini menurut saya menarik untuk saya jawab, karena kita tidak bisa memuaskan semua orang dalam satu stakeholder hanya dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi disinilah dibutuhkan kematangan emosional, ketenangan hati, dan kecenderungan perasaan dalam mengambil keputusan untuk menghindari resiko besar yang kita ambil dalam keputusan ini. Jadi kalau pertanyaannya dapat memuaskan dan mengakomodasi semua pemangku kepentingan, rasa-rasanya tidak. Karena seperti alasan yang saya utarakan di awal-awal bahwa kita tidak bisa mengakomodasi semua cara pandang, sudut pandang seseorang dalam mengambil keputusan. Tetapi disinilah dilihat kematangan emosional berpikir seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat, yang benar, di waktu yang tepat, dengan resiko yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita terhadap keputusan yang kita ambil. Demikian video jawaban saya di eksplorasi